Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kembali kita haturkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini Allah masih menitipkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dari rumah masing-masing menuju rumah Allah ini dalam tujuan sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melaksanakan ibadah subuh secara berjemaah. Mudah-mudahan ibadah subuh ini mampu kita istiqomahkan sampai akhir hayat hidup kita. Salawat dan salam kita sampaikan berjunjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berdoa kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah salat subuh rahimakumullah, mengutip tausiah yang disampaikan oleh ustaz kita yaitu Dr. Sufyan Ali tadi malam, bahwasannya langit itu memiliki 7 lapis. Dari lapis pertama ke lapis kedua jauhnya sebanyak 1000 perjalanan. Berarti kalau 7 lapis 7000 perjalanan. Kalau kita gambarkan Bapak Ibu, kembali kita kepada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bumi kita ini ke tempat Allah, ke Sidratul Muntaha, berangkatnya sesudah salat Isya, kembalinya ke bumi ini lagi sebelum salat subuh. Jadi Bapak rasanya kalau kita pahami ilmu ini secara akal kita maka tidak masuk di akal, tidak masuk di akal. Sebanyak 7000 perjalanan bisa Nabi Muhammad SAW menempuhnya dengan jarak yang waktu itu singkat sekali. Berangkat setelah salat Isya, dijelaskan dalam hadis ini, kemudian kembali ke bumi sebelum salat subuh. Dengan begitu perjalanan yang sangat jauh Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu, ilmu ini mengajarkan kepada kita adalah keimanan. Jadi ilmu Allah itu Bapak Ibu tak sanggup dipahami oleh akal. Tidak sanggup dipahami oleh akal. Apa yang bisa menyanggupi ilmu Allah itu, memahami ilmu Allah itu dengan iman. Makanya Bapak Ibu, seorang yang beriman itu, kalau dia memang benar-benar betul beriman kepada Allah, maka di situ dia mendapatkan hidayah yang luar biasa dalam kehidupan. Apapun yang terjadi di atas permukaan bumi ini, dimulai dari yang kecil sampai ke yang besar, dimulai yang bisa dipahami oleh akalnya sampai yang tidak bisa dipahami oleh akalnya, kalau dia sudah beriman, maka di situ Bapak Ibu akan terdapat nilai-nilai yang luar biasa yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan. Bapak Ibu, ada seorang pemuda pernah bertanya. Apa pertanyaan Bapak Ibu? Dia bertanya seperti ini: kalau kita berjalan Bapak Ibu, kita berjalan dari sini taruhlah ke Bukit Tinggi. Kalau menurut akal kita berjalan seperti yang disampaikan oleh sesuatu tadi malam, berjalan ke sini ke Lubuk Pinturut. Kalau berjalan kaki
lampu sampai itu. Kalau pakai motor atau pakai mobil itu tidak sampai. Secara logikanya apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kalau seandainya kita ibaratkan, kalau pemuda itu bertanya, ibaratkan kita menjemput surga Allah itu dengan berjalan, tentu lama, lama sekali. Kalau kita jemput surga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, pertanyaan pemuda tadi, dengan pakai motor tentu agak cepat sampainya. Kemudian lalu dengan apa yang paling cepat kita sampai? Yang paling cepat sampainya kita ke tempat tujuan tersebut adalah dengan kendaraan yang paling tercepat. Apa kendaraan yang paling tercepat Bapak Ibu? Kalau kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin cepat, maka kendaraan yang paling cepat adalah takwa kepada Allah. Jadi pastikan Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimahullah, kita ini sudah mendapatkan nilai-nilai takwa itu dalam kehidupan. Tanda-tanda seorang sudah mendapatkan nilai takwa dalam kehidupan itu adalah semakin mudahnya dia menjalankan perintah Allah, dan semakin mudahnya dia meninggalkan segala apa yang dilarang Allah. Coba Bapak Ibu merasakan dalam kehidupan sehari-hari, apa saja yang bisa kita hindarkan di dalam menjauhi segala larangan Allah. Kan bisa kita mengukur Bapak Ibu, apa-apa saja hari kemarin yang bisa kita hindarkan dalam larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa-apa saja yang bisa kita kerjakan di dalam menjalankan perintah Allah. Maka seperti itu pula iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ukurnya Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimahullah. Maka Bapak Ibu, keimanan itu akan meyakinkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menguatkan ibadah kita. Setelah kita menguatkan ibadah kita, maka Allah akan berikan yang namanya takwa kepada kita. Amin. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimahullah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengajak diri kami dan kita semua, ilmu Allah itu tidak akan pernah bisa kita pahami dengan akal, tetapi ilmu Allah itu akan kita bisa pahami dengan iman yang kita miliki. Kalaulah ilmu akal kita pergunakan, maka Bapak Ibu dan jemaah salat subuh rahimahullah tidak akan pernah terpahami ilmu Allah tersebut. Tapi kalau dengan iman kita pahami ilmu Allah tersebut, maka kita akan bisa memahaminya, dan itu semua akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, senantiasalah kita mengevaluasi diri kita. Sudahkah kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mengerjakan perintahnya atau belum? Kemudian sudahkah kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau belum? Rasakan Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh rahimahullah, seperti di awal kami sampaikan tadi, tingkat keimanan dan ketakwaan kita itu dapat diukur dengan sejauh mana kita mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.